Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Waude Nur Aisyah, dengan NIM 1912110722, Fakultas Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi Universitas 19 November Kolaka. Jadi di video saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat distribusi frekuensi yang disajikan di dalam histogram, OGIF, dan poligon. Mari kita simak video berikut. Halo semuanya, kita lanjut lagi pada topik pengajian data. Tapi kali ini kita akan mengajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi dan bagaimana sih mengajikan tabel ke dalam bentuk tabel diagram, grafik dari data distribusi frekuensi? Kalau begitu langsung saja simak videonya sampai selesai. Teman-teman, ini ada contoh tabel frekuensi. Nah, semulanya distribusi sendiri itu adalah kategori pengelompokan data, atau yang dimana frekuensi menunjukkan banyaknya data, kelas interval menunjukkan urutan kelas data terkecil sampai data terbesar. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana sih mengurutkan data frekuensi? Jadi, inilah pengurutan data dari yang besar sampai ke kecil. Angka 80 sebagai data besar dan angka 60 sebagai data terkecil. Pertama, menentukan rangnya dulu, yaitu data terbesar dikurang data terkecil, yaitu 80 dikurang 66 sama dengan 14. Untuk R kecilnya adalah 6,28 yang dibulatkan menjadi 6. Yang kedua, menentukan kelas interval. Nah, ini rumusnya, tinggal kita masukin N, itu jumlah datanya. Nilai N sama dengan 40, yaitu sebagai jumlah data. Dan logaritma dari 40 sama dengan 1,6. Jadi, K-nya adalah 6. Selanjutnya, menentukan panjang interval, yang dimana R per K, yaitu 14 dibagi 6 sama dengan 2,33 yang dibulatkan menjadi 3. Untuk langkah keempat, yaitu membuat tabel distribusi frekuensinya. Jadi inilah tabel distribusi frekuensi, yang dimana 66 sampai 68 dan seterusnya. Frekuensi sama dengan 4. Nah, 4 dari mana? 4 berasal dari jumlah 66 sampai ke 68, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi 66 sampai 68 jumlah kelasnya ada 4. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya, dari data distribusi frekuensi ini kita bisa sajikan dalam bentuk diagram atau grafik, histogram. Dari tabel distribusi frekuensi kita bisa buat histogramnya. Nah, ini mirip dengan diagram batang, tetapi asalnya dari tabel distribusi frekuensi. Contoh, nih kita pakai data yang tadi. Ini kan muncul istilah BB sama BA, batas bawah dan batas atas. Atau juga bisa disebut tepi bawah atau tepi atas. Karena bentuk datanya ini satuan, maka batas bawahnya ini adalah ujung bawah kurang 0,5. Begitu juga dengan batas atasnya, berarti batas atas ditambah 0,5. Nah, setelah dihitung, kita melanjut ke sesi berikutnya, yaitu membuat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi, inilah bentuk diagram histogram dari data di atas, yang dimana sumbu X masukkan batas atas atau intervalnya dan bagian sumbu Y masukkan nilainya. Setelah mendapatkan nilai dari histogram, selanjutnya kita melangkah pada poligon. Jadi inilah bentuk data dari poligon, yang dimana tepi bawah, tepi atas, dan tepi tengah.
Cara pengerjaannya hampir sama dengan cara pengerjaan yang ada di histogram. Dan inilah bentuk grafik dari poligon yang telah kita buat berdasarkan data tabel di atas. Setelah poligon, kita melangkah pada bagian akhir yaitu ogive, sesuai dengan pertanyaan di soal yang dimana menentukan atau mensajikan data frekuensi ke histogram, poligon, dan ogive. Inilah bentuk sajian data distribusi frekuensi yang disajikan ke dalam ogive. Frekuensi kumulatif lebih kecil dan frekuensi kumulatif lebih besar. Dan ini adalah bentuk grafik dari ogive sesuai data di atas. Ogive positif, yang dimana ogive positif nilai interval menuju atas. Dan ini ogive negatif, yang dimana nilai intervalnya dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Jadi itulah penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.